Jadi kalau misalnya lewat lapangan padel tuh kayak ini olahraga apa sih? Dia pakai bola tenis tapi kok sampai lambung-lambung banget gitu kan. Main Pak sama Pipa dia duluan siapa? Vanita apa? Bareng kebetulan, bareng. Karena Bareng sih. pertama kalinya tuh karena ikutan turni, si bapak-bapak tuh pada bikin turnamen gitu ya. Padahal kita tuh padel aja tuh kita nggak ngerti apaan gitu. Apa itu padel gitu kan. Terus sampai waktu dulu kan lapangan masih sedikit lah ya di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya lewat lapangan padel tuh kayak ini olahraga apa sih? Dia pakai bola tenis tapi kok sampai lambung-lambung banget gitu kan. Nah, sampai mikir apa ya yang ngebuat kita jadi main itu gitu. Ternyata ada turnamen itu dadakan. Jadi kita ya coaching, terus kita benar-benar latihan bareng. Jadi ya alhamdulillah ya sampai sekarang. Udah setahun lah berarti ya kurang lebih ya. Belum nyampe. Kan bulan Mei kan? Ya ini Mei. Iya, di April Mei ya pas tahun lah gitu. Dan yang serius banget sih dia nih. Mau nggak mau lewat. Kayak ikut turnamen juga. Oh ini dia sering ikut turnamen. Kalau aku ya kalah terus. Enggak juga. Tapi improve banget. Kita kayak dulu nggak ngerti nyemes gimana, main gimana. Tapi kesini udah lumayan ya. Alhamdulillah ada perubahan lah setidaknya. Nggak gitu-gitu aja. Kalau badan gue mungkin ini baru pemanasan berapa jam ini latihan ini? Ini main 3 jam. 3 jam. Kalau dulu tuh awal-awal, nah ini juga ya olahraga padel tuh melatih endurance juga ya. Kalau dulu tuh kayak main 1 jam tuh udah ngos-ngosan. Terus habis itu lama-kelamaan nambah 2 jam. 2 jam sekarang udah nggak berasa jadi 3 jam. Nah kita nggak tahu nih. Ya. Ini udah ada rencana, apa kita nambah lagi aja yuk, 2 jam ya. Udah gitu di sini juga lingkungan sini ada 16 lapangan padel. Jadi ya dulu kita nyari-nyari reclub untuk main bareng, sekarang kita ngajak orang. Siapa aja boleh ikutan. Asal selama 2 jam itu daftar duluan gitu aja. Jadi itu juga untuk quality time juga, kebersamaan sama istri, sama teman baru, tambah circle baru gitu. Alhamdulillah. Lapangan mana kalian mainnya? Oh, acak. Acak. Jadi ini kita ada 5 court semua keisi buat fix mix kita, buat pasangan suami istri. Jadi nanti tinggal tunggu giliran, nanti dipanggil sama panitianya. Nanti kalau kita masuk ya udah berarti kita masuk court berapa gitu. Kayak gimana? Main padel baru 3 jam ya tadi. 3 jam. Mau lanjut lagi 2 jam lagi? Ini kayak mau lanjut lagi nih, bapak-bapak kayaknya nggak puas. Soalnya kalau misalnya suami istri, biasanya gitu, ada yang tertahan, gitu nggak bisa meluapkan semua ininya. Jadi ya lanjutnya cewek-cewek cowok-cowok ya. Kalian berdua mungkin permainan padel mungkin apa sih buat kalian berdua? Mungkin nggak ada capeknya gitu. Sebenarnya Capek. Kalau di court nggak berasa capeknya, tapi kalau pas pulang mulai soyong, pijitin aku soyong, kayak gitu-gitu. Udah biasa ya. Rumah berasanya. Baru kemang semua gitu. Pernah cedera nggak mungkin? Oh sering. Oh, ini aku tenis elbow sih kenanya. Kalau Mas Ari, dia tuh dulunya kan dia kiper. Jadi bawaannya boleh mau diambil pakai tangan. Jadi dia loncat-loncat mulu. Tapi sekarang udah mendingan. Kalau cedera kaki pernah, tapi udah enggak. Ya. Pokoknya tapi misalnya pulang padel kayak habis bertempur di mana gitu. Karena luka-luka semua. Pulang ada luka sana, luka di lutut, luka di mana, ada macam-macam deh. Siapa lagi yang mau join? Karena seminggu. Saat ini yang udah masuk, Vanita, Dias, Bob Ilham, Rahmi, Berapa ya? Umu, Rangga, Rima, Doni, Dini, Jojo, Ari, Hardi. Oke. Masih ada lagi yang mau join? Junita. Ini lapangan ini. Semuanya nih. Yang ini juga. Siska. Oke. Seminggu ya 2 kali apa 3 kali ya? 2-3 Lebih Bapak lebih. Tergantung undangan sih. Gue main tergantung undangan gini kan. Tiba-tiba
teman-teman, bro main lapangan lo, oke yuk gitu. Ya. Bro main yuk, ayo kita mah namanya apa MC kondang ya. Jadi ya kondangan acara undangan-undangan doang ini. Ya, pokoknya cari yang free-free aja kita. Jadi bisa dikatakan quality time kalian berdua guys. Iya. Walaupun di lapangan kadang ya kamu gimana sih Rit? Tapi sebenarnya ya itu komunikasi ya, daripada tidak ada komunikasi sama sekali, diam-diaman kan sekarang katanya lagi ini banget silent treatment. Nah kalau di situ ya alhamdulillah kita jadi komunikasi. Kadang kita juga ngebahas soal padel, kita kadang nonton padel bareng-bareng juga, misalnya kayak di YouTube gitu kita nonton bareng. Jadi memang jadi kayak apa ya, seru aja sih, komunikasinya juga lebih enak gitu. Ya, ini kayak ibaratnya kan orang ada team building segala macam kan. Memecahkan masalah bersama untuk menjaga kekompakan. Ternyata ini menjadi salah satu gimana ya, setiap game kan kita kayak mecahin persoalan bareng gitu ya, menjaga kekompakan. Secara nggak langsung sejauh ini olahraga pertama yang kita bisa lakukan bersama dan team up ya. Saya main bola kan dia nggak bisa ikut, main PS dia nggak bisa ikut juga gitu. Akhirnya ya udah, inilah akhirnya kita punya momen untuk bisa punya game bersama, ngobrol bersama, coaching bareng. Makanya kalau weekend gini ternyata banyak suami-suami istri yang juga butuh momen itu gitu. Iya. Ada tips nggak sih buat kalian, maksudnya pas ngampus romantis tuh sudah mungkin. Kalau main itu kita punya moto tuh Kamerun. Kalau menang rukun. Kalah menang rukun, benar. Nah, jadi bukan apa namanya, bukan hasilnya yang dilihat, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah bersama gitu ya. Tapi kalau kalah nanti masalah di rumah gitu aja. Iya benar. Anak-anak mulai diajak main padel. Oh iya, anak-anak pada yang ikut tuh anakku paling kecil malahan, si Atala. Dia malah suka banget main padel. Kemarin juga ikut turni berapa kali, alhamdulillah waktu itu ada bareng sama aku, terus dia juga ini, dan sekali main tuh menang terus gitu kan. Jadi dia tuh apa ya, pas main tuh jadi malah takut kalah. Padahal kita sih sebenarnya ya seru-seruan aja ya. Yang penting dia tahu ada kompetisi, dia tahu bertarung, dia tahu gimana rasanya kalah. Iya gitu. Pernah lagi turnamen, dia turnamen, saya turnamen kan. Dia juga turnamen. Dia juara 4, dia juara 1, saya nggak juara gitu kan. Musuhnya jago banget, tapi anak saya lihat saya musuhnya jago, bapaknya nggak menyerah juga, udah dihajar, jempalitan segala macam, nggak tapi kan biar dia lihat. Berarti hanya anak yang paling bungsu yang Iya. berarti yang pertama yang kedua artinya Kalau yang pertama kan lagi kuliah kan, memang di luar kan. Terus kalau yang kedua lagi sibuk mau UTBK. Jadi emang banyak jadi emang apa namanya, banyak yang ini ya, apa namanya tuh lagi sibuk lah semuanya. Jadi belum ke padel dulu sih gitu. terus kalau yang cewek sendiri Iya, yang cewek. Kalau yang cewek lagi persiapan UTBK soalnya. Kalau yang pertama kan lagi kuliah di Melbourne dia. Terus yang kedua lagi sibuk UTBK. Kalau kemarin sih dia sebenarnya pernah coaching gitu, tapi dia lebih suka gym sih. Dia lebih suka gym, pilates, ya kayak gitu-gitu. Dia kalau misalnya olahraga yang gerak-gerak kayak gini tuh dia masih agak kurang begitu suka lah dia kayaknya sih. 18 masih ikut sama kakak biasanya dengan bantu jalan-jalan kemana ikut kakak. Udah susah ya. Kalau misalnya anak zaman sekarang tuh udah agak susah kalau umur-umur segitu. Jadi paling tuh apa ya, kita harus paksain banget. Kalau enggak memang kita ngikutin sukanya dia apa. Biasanya tuh kalau kayak kemarin tuh aku selesai pulang turnamen padel, terus aku minta jemput sama dia, Kak jemput aku dong. Ya udah aku jemput sekarang gitu. Nanti dia jemput, terus kita kayak beli skincare, terus kita makan, kayak gitu-gitu sih. Apalagi kan dia mau UTBK tuh, jadi aku aja ngelihat dia untuk ganggu dia buat belajar aja agak berat, karena kan kasihan ya. Karena dia bener-bener di rumah tuh belajar terus ya. Ya bismillah deh, mudah-mudahan masuk sesuai sama yang dia pengen sih. Tapi kalau malam mingguan masih bareng papa mamanya. Kayaknya banyakan kita jadi pacaran lagi sih ya. Jadi momen pacaran berdua terus, karena memang kalau berdua tuh apa ya, ya waktunya kalau udah anak-anak gede gitu ya. Banyakan yang punya warung, jadi warungnya mati lampu, betulin dulu bentar. Iya, kalau anak-anak ya Pia, yang udah gede-gede udah punya sibukan sendiri-sendiri soalnya ya. Iya. Sehari mungkin yang anak yang cewek udah 18 tahun sekarang, mungkin untuk pergaulannya
dibatasi nggak sih orang tua? Oh, dia lagi sibuk untuk ujian UTBK. Sekarang ini jadi mungkin saya rasa mungkin dia suka sama orang lagi masanya, disukain orang juga lagi masanya. Itu ibaratnya kayak ya nature ya. Kita nggak bisa menahan proses itu ya. Kita cuma ngasih masukan aja ke dia betapa berharganya dia sebagai seorang wanita gitu. Kalau suatu saat ada yang deketin, kamu tahu ada batasan-batasan itu. Dan kita kenal teman-temannya semua gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti ya mau nggak mau ya terbuka lah sama anak-anak gitu. Ya. Ada video udah nanti kalau boleh bahasa keren sekarang tuh anak sekarang udah boleh pacaran atau tiket aja. Bukan pacaran sih maksudnya kalau Teman dekat nggak apa-apa, tapi kita juga selalu bilang sama dia, Kak, kalau misalnya pacaran itu kayak ngabisin waktu aja gitu, karena kan dia takutnya jadi nggak konsentrasi Justru sama jadiin sekolah gitu. pemicu dia untuk semangat Iya, gitu ya. betul. Dan nggak pernah dia ada mungkin dia ada suka sama orang atau orang suka sama dia, tapi nggak ada keluar berdua itu nggak ada. Karena memang value di keluarga kita kayak gitu ya. Ya oke lah dia suka sama orang tapi nggak keluar dulu ya sampai ya nanti halal gitu. Yang boleh megang tangannya laki-laki cuma saya sama kakak adiknya aja gitu. Tapi dia paham. Tapi setiap sharing ke papa mamanya mungkin aku dekat sama cowok ini mungkin. Ya kita tahu cerita dia sih. cerita gitu. Ya itulah gunanya kita ya. Jadi kalau ternyata kalau anak umur-umur segitu tuh jangan dijadikan dia sebagai ada jarak di antara kita gitu loh, kayak ibu dan anak, tapi gimana caranya kita jadi temennya dia, sahabatnya dia gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh kita jangan dikit-dikit menjudge, jangan dikit-dikit ngasih masukan, jangan dikit-dikit kasih nasihat, karena kalau dikasih nasihat umur-umur segitu tuh malah mental. Jadi mendingan ya ada saatnya kita dengerin dulu, ada saatnya kita emang harus bicara. Kadang aku ngomong dulu, oke, misalnya kakak udah selesai ngomong, udah selesai, kamu Mimi boleh kasih masukan nggak? Kalau dia bilang nggak usah, Mimi dengerin aja, ya udah aku diem aja, nggak akan ngomong. Tapi kalau dia, iyalah aku pengen dengar masukan Mimi gimana ya, baru aku akan kasih advice gitu. Dari semua anak mungkin ada nggak salah satu yang mungkin ya diarahin ke enaknya mungkin? Ada ya. Ada nggak? Beda-beda ya. Kalau yang kakaknya suka perfilman. Aku sholat dulu ya. Ah, Mas, aku sholat dulu aman ya, itu aja ya. kakaknya perfilman. Ya. Kalau adenya yang cewek lebih ke seni, ya kan dia kan Kita Dias Bob Ilham teater gitu kan, Broadway itu dia suka. Nah kalau yang kecil banget martial art sukanya, bela diri, olahraga begitu. Tapi semua masih berproses semua, Doni Jojo tergantung lingkungan sih. Hardi Tapi Dini support aja ya. Juliana. Kita support aja sih. Apalagi mereka ini kan masa-masa tumbuh dan ya banyak hal sih yang saya rasa ternyata PR juga jadi orang tua gitu. Jadi Mas Ari mungkin parentingnya kayak teman juga mungkin sharing sama anak gitu seperti apa parenting. Kita berusaha untuk jadi teman, tapi kadang-kadang kan cara berpikir anak sekarang agak berbeda ya gitu. Jadi ya kita berusaha keep up aja sama cara cara-caranya mereka kan gitu kan. Ternyata kolonial gitu tuh nggak kepake gitu. Kita keras juga nggak terlalu kepake. Tapi ya biar dia tahu bahwa ini hidup tuh cuma dua fase saya bilang kan. Capek atau santai. Kalau udah capek biasanya yang awalnya capek nanti tuanya santai. Awalnya santai, tuanya capek. Misalnya santai, males-malesan sekarang ini nanti akan capek, lelah dalam menghadapi kebodohan, dalam menghadapi kemiskinan, dalam menghadapi nggak bisa kejar-kejaran karir. Kalau sekarangnya capek sekolah, nanti bisa menikmati apa yang dijalanin. Sama kayak orang lagi hidup katanya capek-capek ibadah, nanti masuk surga. Cuma dua fase itu doang kok, mau diambil mana duluan? Nyantai dulu, apa capek dulu gitu. Ya deh capek dulu, tapi main game gitu. Gimana? Tapi kan game online tuh kayak udah jadi bagian hidupnya anak sekarang. Jadi bingung juga. Yang penting support aja ya, yang penting selama itu melakukan hal Tapi ada batasan. Ya walaupun begitu saya masih dianggap terlalu kaku lah sama anak-anak kan. Udah senyantai itu masih dianggap kaku juga sama dia kan gitu. Mas Ari terakhir mungkin harapan untuk anak ketiga anak ini kita apa kita ke depannya. Mudah-mudahan jadi anak soleh lah pasti, karirnya baik, jadi anak jadi orang terbaik lah dalam bidangnya masing-masing ya, dengan akhlak terbaik, pendidikan terbaik,
harta terbaik, power terbaik, segala macam. Ya namanya doa buat anak ya. Ya mudah-mudahan dia bisa menghadapi zamannya nanti. Guys, terima kasih untuk ikutin kegiatan kami main pedal di Sense ya. Dan ini kita akan adakan setiap minggu. Jadi liatin sosmed kita. Pokoknya 20 pasang pertama main bareng-bareng kita. 20 pasang pertama yang apply main bareng-bareng kita. Sesimpel itu, semuanya boleh ikutan.